Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Aim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di Aim Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu dan kehidupan. Dalam segmen spesial perbincangan bersama penghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan berbincang bersama beberapa penghafal Al-Quran terkait perjalanan menghafal Al-Quran. Yang mana para penghafal Quran yang kita ajak berbincang ini berasal dari santri Mahat Abdullah ibn Mas'ud. Dan kali ini insya Allah Ta'ala kita akan berbincang bersama salah seorang santri di Mahat Abdullah ibn Mas'ud, Al-Akh Muhammad Kahfi Alamsyah hafizallahu ta'ala. Assalamualaikum. Masya Allah Kahfi. Kaifa haluk? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah bikhair, tamam. Tamam. Masya Allah. Antum asal tinggalnya dari mana? Asal tinggal tuh di Jakarta, di Petamburan. Jakarta. Tapi tinggalnya di Keranggan. Tinggalnya di Kerangka. Masya Allah. Kemudian bergabung di Mahat ini sejak Mulai bergabung di Mahat tuh tahun 2018. Waktu itu Ana lagi dalam keadaan waktu itu lagi pesantren, lagi bukan pesantren sih, sekolah full day, tahfiz Quran juga. Kemudian waktu itu lagi dalam masa-masa futur, terus sama juga lagi masa-masa ingin mondok gitu. Masya Allah. Akhirnya Ana berinisiatif untuk mencari mahat atau pesantren yang berkualitas dan berfasilitas, Masya Allah. Ana sempat juga mendaftar di 2 pesantren, salah satunya pesantren Mahat Abdullah bin Mas'ud ini. Yang satu lagi dekat rumah juga. Kemudian Ana waktu itu sempat daftar di pesantren yang di dekat rumah. Kemudian itu selama 3 hari. Dan Ana menjalani itu semua, dan di hari terakhir itu Ana tiba-tiba dapat kabar dari Umi Ana bahwasannya ada mahat yang Masya Allah, mahat yang baru debut di tahun 2018 juga. Ana langsung mencari mahat tersebut. Ketika sampai sini Ana langsung berubah pikiran. Masya Allah. Apa kesan pertama antum ketika melihat mahat ini? Kesannya Masya Allah, mumtaz banget. Seperti hotel. Seperti hotel, Masya Allah. Jadi bikin betah ya, secara fasilitas. Kemudian setelah jadi santri nih, keterima jadi santri. Apa kesan antum ketika jadi santri di Mahat ini? Yang antum merasakan dari suasana pembelajarannya, orang-orangnya, kemudian ya fasilitasnya juga setelah antum merasakan tinggal di Mahat ini. Alhamdulillah, setelah Ana duduk di sini atau belajar di sini, Masya Allah Ana bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Berupa dari teman-teman yang baru yang mengajak Ana dalam keimanan, kemudian difasilitasi juga dengan perabotan yang atau alat-alat yang Masya Allah juga, dan para asatidz yang Masya Allah sungguh bisa dibilang profesional. Masya Allah. Jadi secara fasilitas antum sudah sangat didukung ya, jadi tinggal menghafal udah kayak misalnya antum sudah cukup dewasa, apakah di Mahat ini seperti urusan mencuci baju, makan dan sebagainya udah aman? Mungkin kalau itu bisa dibilang untuk agar mandiri. Mandiri, taib. Ya, tapi secara fasilitasnya mudah untuk antum. Fasilitas. Insya Allah, ya, alhamdulillah. Ya, kemudian antum pernah sakit selama di Mahat? Bagaimana fasilitas bagaimana pelayanan kesehatan yang Mahat berikan? Alhamdulillah, Ana di sini tuh termasuk orang yang kadang-kadang sering sakit. Tapi itu karena fasilitas AC-nya gitu. Jadi Ana juga mungkin ada alergi dari awal. Tapi dalam masalah kesehatan, dalam penyajian kesehatan itu alhamdulillah Ana bisa dibilang maksimal banget. Jadi setiap langsung sakit langsung bisa sembuh lagi. Maksudnya sembuhnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi maksudnya ketika sakit pun antum ditangani dengan baik. Ya, ketika kebutuhan semua sudah diurus oleh Mahat, sehingga antum juga dalam menghafalnya bisa lebih fokus dan lebih kondusif gitu ya sejauh ini. Nah, kemudian
eh, sebagai penghafal Quran dalam perjalanan panjang menghafal Quran pasti di Mahatin Antum udah dari 2018, berarti sudah 3 tahun ya. Nah, insya Allah juga tahun ini akan lulus ya, dari Mahatin ini akan diwisuda dalam waktu dekat. Nah, apa dalam perjalanan menghafal Quran ini menurut Antum bagaimana tantangan terbesar sebagai seorang penghafal Quran, terutama di suasana menghafal di Mahat ini? Tantangannya itu Masya Allah sungguh banyak. Iya. Dari mulai bangun jam 3, kadang-kadang jam 2, ataupun tidak tidur juga. Alhamdulillah ana berjuang untuk menjalani semua program-program Mahat yang dibimbing oleh Ustadz dan Syekh-Syekh. Dan Alhamdulillah ana bisa menjalani semua itu semua. Dan Allah beri kemudahan. Kemudian tantangan lain Tantangan lainnya selain juga bangun cepat, mungkin selain waktu. tantangan lain mungkin dari teman-teman. Ada juga kan mungkin karena kita di sini dari teman-teman dari luar juga, luar kota. Jadi belum terbiasa dengan apa-apa yang mereka bawa dari tempat tinggal mereka sendiri. Oh, iya. Jadi ada perbedaan kultur ya, ada beda cara komunikasi. Jadi adaptasi sama teman-teman agak sedikit berbeda, agak sedikit lama di situ, jadi cukup jadi tantangan. Tapi tidak jadi masalah insya Allah ya. Tidak jadi masalah dengan keragaman itu. Bahkan kalau anak pribadi merasakan keragaman di pondok pesantren itu jadi satu nilai plus ketimbang kita mungkin sekolah di yang bukan sekolah asrama. Kalau sekolah asrama kita akan ketemu sama teman-teman yang tempatnya jauh, bahkan pulaunya beda-beda nih sama kita, dan ketika kita ketemu tuh kita bisa tahu jadinya kepribadian orang sini, kepribadian orang sana, dan nantinya ketika lulus juga kita jadi punya teman di beberapa pulau. Itu mungkin beda sama teman-teman yang sekolahnya tidak asrama, dia nggak akan ketemu sama teman yang mungkin beda pulau atau apa, atau mungkin teman yang kampungnya pulau lain tapi secara domisili rata-rata pasti di tempat yang sama kan gitu. Itu kalau nilai plusnya dari antum tinggal di sekolah asrama, ya mudah-mudahan bisa tetap menjadi apa ya, menjadi kelebihan yang bisa antum manfaatkan juga ke depan. Baik. Kemudian kalau kita mau ngomongin program Mahat ya, program Mahat yang antum merasakan dari pembelajarannya, kira-kira apa yang antum lihat di Mahat ini yang bisa membantu antum dalam menghafal Al-Quran gitu? Gimana Syekh dan para asatidzah mengajarkan antum dan ngasih metode yang bagus? Coba bisa nggak ceritain metode menghafalnya? Kemudian terbantu nggak antum dengan itu? Alhamdulillah kita diberikan, difasilitasi oleh Syekh dari Jazair itu termasuk suatu yang mulia. Dan juga diberi metode-metode cara menghafal yang bisa dibilang sangat bagus gitu. Itu juga karena termasuk menghafal itu kan saya bilang juga itu maksudnya tuh berbanyak tikror, yaitu mengulangi itu. Dan berbagai macam program-program yang Syekh buat itu juga untuk para santrinya. Jadi mulai dari pertama menghafal kita dari sumun yaitu 8 baris, kemudian 1 rubu yaitu sekitar 14 atau 17 baris, kemudian kita mainnya hizib setengah juz gitu. Ya, setengah juz. Biasanya setengah juz disetorkan dalam waktu berapa lama? Setengah juz itu biasanya seminggu. Jadi targetnya tuh biasanya 1 minggu setengah juz. Jadi per 2 minggu bisa selesai 1 juz gitu ya. Insya Allah. Kemudian dengan ujiannya dan lain sebagainya, kira-kira kebantu nggak? Ujiannya alhamdulillah sebelum liburan itu pasti disuruh store semua hafalannya itu. Kemudian setelah liburan masuk, kemudian dites lagi hafalannya semua, jadi agar bisa kokoh hafalan. Dan semua program itu antum bisa ikuti dan lumayan terbantu proses menghafalnya dengan itu. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Baik. Kita tahu bahwa perjalanan menghafal Quran kan bukan perjalanan yang mudah ya. Dan di luar sana banyak juga teman-teman dari sahabat Aim yang juga mungkin dalam proses atau masih dalam perjuangan menghafal kitabullah nih.
apa kira-kira pesan antum untuk kawan-kawan sesama penghafal Al-Quran, sesama pejuang ya untuk menghafal kitabullah? Tafadhol. Pertama itu untuk sahabat-sahabat para penghafal Quran dan pejuang-pejuang Al-Quran yang di luar ataupun yang berada di pesantren. Pertama, ittaqullah hitsuma kunt. Pertama itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kalian berada, karena Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sembunyikan. Kemudian tetap berjuang meskipun di dalam masa futur dan masa semangat. Tetap bersemangat di masa futur dan ketika sedang menggembara gitu. Mungkin itu aja. Ya, bertakwa dan terus bersemangat. Masya Allah. Jangan lupa doa ya. Jangan lupa Doa. doa. Ya, doa itu juga paling penting ya, Masya Allah. Jangan lupa doa dan minta doa juga ya, dari orang sekitar, orang tua, ya, para sahabat, guru-guru itu. Minta doa, minta supportnya agar kita dimudahkan langkahnya. Masya Allah. Baik. Kemudian pesan terakhir ya, sebelum kita tutup juga, pesan untuk ma'had ya, ma'had tercinta dan juga kedua orang tua. Semoga ana ucapkan untuk jazakumullah khairan atas mudir ma'had dan para asatidz ma'had yang telah memberikan saya kelebihan atau kemudahan untuk menghafal Al-Quran, serta semoga Allah berikan balasan dan semoga tetap istiqomah dalam menjalani untuk membentuk para ulama-ulama ke depan. Buat orang tua. Dan buat orang tua, terima kasih dan jazakumullah khairan untuk mereka karena telah memberikan ana juga support yang kuat, dan usaha-usaha mereka tidak akan pernah ana lupakan. Selalu dikenang ya, Selalu dikenang. Dan semoga pahala dan jariah juga mengalir kepada orang tuanya ya, dan setiap orang yang mensupport perjalanan menghafal Qurannya ya, sahabat Aim. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita perbincangkan saat ini. Intinya adalah bagaimana kita bersemangat dalam menghafal Quran. Dan tadi juga ya ada sebuah faidah bahwa proses menghafal Quran dari metode yang diceritakan oleh ini, bahwa menghafal Quran itu kadang-kadang step by step ya, nggak bisa langsung sepenuhnya atau nggak bisa langsung tiba-tiba kita menghafal banyak dalam satu waktu, tapi kita menghafal sedikit demi sedikit. Tadi dari mulai 8 baris, kemudian naik ke 17 baris, kemudian naik ke setengah juz ya, dan terus bertambah. Dan kemampuan kita juga akan terus bertambah ketika semakin lama diasah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap jalan kita dalam menghafal Al-Quran, dalam menjaga kitabullah, dalam mempelajari ilmu syariat ini ya, ilmu agama Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita sama orang-orang yang beriman dan bertakwa di hari akhir nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.